Baik, Shalom. Shalom. Mari kita langsung buka firman Tuhan kita dari yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari kita baca ayat ini semuanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Baik, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, harusnya yang menyampaikan renungan dalam pertemuan kalian pengurus BPH itu pembina pembina pemuda ya. Tapi karena saya suaminya nggak apa-apa lah. Kembali lagi ya. Jadi saya sekali lagi berterima kasih buat saudara Andre yang memberikan waktu ini bagi saya. Nah, dari 3 ayat yang tadi kita baca, saya ingin memberikan tema buat renungan kita atau renungan singkat kita hari ini, impact will never end. Ya, apa itu artinya? Dampak tidak akan berakhir. Ya, dampak itu tidak akan pernah berakhir. Nah, kenapa saya berbicara dampak? Kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, di situ dikatakan hamba Tuhan yang berbicara ini adalah Paulus. Dia menyampaikan kebenaran ini kepada Timotius. Dia katakan gini, sebab aku teringat akan apa? Akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Nenekmu Lois. Dan di dalam siapa? Ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, kalau saya baca pernyataan ini seolah-olah ada 3 generasi yang mewarisi iman yang luar biasa. Bayangkan, impact dari nenek dari Timotius yang bernama Lois turun ke mamanya yang namanya Eunike, dan turun lagi ke Timotius. Nah, saya nggak tahu saudara mewarisi iman dari siapa, tentunya dari keluarga. Tetapi kita juga bisa refleksikan iman kita itu turun dari orang-orang yang jadi mentornya kita terlebih dahulu. Terlebih hari ini menjadi sangat penting karena ini adalah pengurus BPH yang baru. Kalian itu bekerja menggantikan pengurus yang sebelumnya. Dan saya mau katakan, karena kita hidup di era COVID ya, di mana-mana orang lebih banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan dibantu oleh media. Saya rasa pelayanan youth kalian hari ini atau ke depan akan lebih banyak, lebih besar tantangannya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Berarti saudara akan percaya tantangannya akan saudara hadapi. Amin. Pasti ke depannya saudara akan lebih bekerja keras bagaimana memikirkan hal yang baik untuk pelayanan di dalam kepengurusannya kalian. Dan doa saya, saudara diberikan hikmat oleh Tuhan dan mampu menjalankan semua bentuk pelayanan itu dengan baik. Nah, yang saya mau sampaikan bagi kita, bagaimana itu impact itu tidak akan pernah berakhir, atau dampak itu tidak pernah berakhir. Yang pertama, kita belajar dari 3 ayat yang tadi, itu yang dituliskan ayatnya yang kelima. Mari kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi yang pertama gini, saudara kalau mau mempunyai impact yang tidak pernah berakhir, saudara harus mampu merefleksikan iman yang tulus dan ikhlas. Kadang-kadang orang sih pelayanannya udah bagus ya, luar biasa, hebat nggak hebat, tapi tulus belum tentu, kepentingannya ada
motivasinya menyimpang. Jadi tujuan pemberitaan ini sebenarnya supaya kalian besok walaupun pekerjaan yang dipercayakan kalian berat, seolah-olah saudara tidak mampu juga, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Dan hal ini pasti menyangkut semua hal apapun yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa dapatkan apa-apa yang menjadi keinginan kita dalam pelayanan itu. Bahkan kadang-kadang kita nggak berpikir ada sesuatu yang baik yang bisa kita terima. Tapi dengan cara demikianlah membuktikan bahwa iman saudara direfleksikan dengan tulus dan ikhlas. Ya, jadi nanti apapun yang dipercayakan saudara Andre sebagai ketua, ya kalian harus tulus lakukan semua itu, ya, ikhlas, berdedikasi, ya, tambahin deh yang lainnya apa, ya, terserah. Yang kedua, ayat yang ke-6 kita baca. Bagaimana supaya pelayanan kita itu punya dampak yang tidak akan pernah berakhir. Mungkin buat generasi berikutnya juga akan ada dampak. Ayat yang kedua. Poin yang kedua ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada kepadamu oleh pengembangan tanganku atasmu. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bagaimana supaya kehidupan kita punya dampak pelayanan yang tidak pernah berakhir. Saudara harus bisa mengobarkan karunia. Andre worship leader, ya, pemain musik, si siapa? Juan singer, ya. Dokter juga singer, ya. Agus dulu singer, ya. Sekarang banyak ke media, ya. Andre Edo musik, ke media juga. Ellen juga demikian, ya. Ke worship leader, singer. Irfan juga seperti itu, ya. Pemain musik. Maksud saya, kobarkanlah karunia itu, ya. Kalau Timotius menerima karunia rohani ini, Paulus berkata itu diterima melalui penumpangan tangan. Dan saya yakin yang dimaksud di sini itu jelas adalah karunia rohani. Makanya kobarkan terus. Ada orang kembang kempis, sebentar melayani, nanti ada berselisih dengan orang lain, mundur lagi. Kayaknya cepat sekali tawar hati. Dan ironisnya komitmennya bisa hilang hanya karena orang yang mengecewakan. Padahal komitmen yang besar itu harusnya totalitas untuk Tuhan. Jadi besok kalau ada gesekan, jangan mudah-mudah lah mengatakan, udah saya mundur dari BPH. Kalau ada yang begitu bilang sama saya, nanti saya gantikan. Jadi saya mau kasih tahu gini, tadi saya tanya ke saudara semua, Marsi Gorgor itu apa sih? Itu istilah yang umum di Pentakosta. Marsi Gorgor itu bukan marsi buah-buah, ya. Marsi Gorgor itu apa? Berkobar-kobar, berapi-api, menyala-nyala, ya. Jadi saya mau bilang ini, bagaimana kalau kalian pemain musik, ayo menyala-nyala, ya. Sampai ayat ini bilang ini, kobarkan, ya, mengobarkan karunia, ya. Jadi yang singer berkobar-kobar. Makanya sebenarnya saya senang sekali kalau ada WL, ya. Kayaknya dia sampai betul-betul enjoy dalam penyembahannya. Yang singer, yang main musik betul-betul dia nikmati gitu, ya. Enak dilihat daripada melihat orang yang main musik sampai matanya kemana-mana, ya. Kayaknya dia nggak nikmati. Jadi saya senang dengan pelayanan kalian mengobarkan karunia. Susah saya bicara ini, bibir atas saya nggak bergerak, ya. Nanti digerakin sama Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, itulah sebabnya biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi tetap Marsi Gorgor. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ini penting sekali. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh
yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang ketiga yang saya mau sampaikan gini, kalau saudara pengurus yang baru ini mau menunjukkan pelayanan yang punya impact yang tidak pernah berakhir sesuai dengan ayat ini, milikilah spirit kerajaan Allah. Ya, iblis itu kerjaannya memecah belah, tetapi Alkitab mengatakan yang disebut spirit kerajaan Allah yang saya sebutkan tadi itu, Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan. Ada orang bilang dikasih, udah diaudisi jadi singer, begitu dikasih jadwal jadi singer, takut dia, nervous, nggak jadi melayani, akhirnya gugur. Dia menjadi singer sampai dia menikah nggak pernah jadi singer. Jadi Tuhan gak kasih kita roh ketakutan, melainkan roh yang apa? Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya saya katakan gini, kalau nanti di antara saudara BPH ada yang menemukan jalan buntu, terus sepertinya aduh sulit nih, kalian support, saling support. Ya, saya sebenarnya mau buka ini ya, bukan di pelayanan saya hari ini, tapi di pelayanan saya minggu depan. Jadi saya temukan di grup anak SD ya, tapi saya lihat ini dari anak saya murid. Bayangkan anak sekecil itu yang jumlah muridnya di sekolahnya nggak seberapa jumlahnya, grupnya banyak banget. Nah, salah satu grupnya itu bernama Kubetu, kumpulan beban orang tua. Grup Kubetu, kumpulan beban orang tua. Dan memang saya rasakan dia jadi beban. Tapi saudara tahu nggak? Saya mau kasih tahu, di grup Kubetu itu, ya, di grup Kubetu itu, mereka memang betul saling support habis. Nah, itu yang saya maksud. Kalian ini para Kubetu ini lagi juga isinya positif ya. tapi luar biasa. Maksud saya, kalau kalian merasa ada rekan-rekan, saya ini ngomong ke Kubetu atau bukan? Kalau kalian merasa di lingkungan kalian sebagai BPH ada orang yang lemah, kasih kekuatan. Terus di situ juga membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan apa? Ketertiban. Jadi jangan sebentar ada yang masalah kalian mulai bangun kubu ya. Apalagi kadang-kadang kita pengurus ini sangat dipengaruhi dengan komunitas atau rekan-rekan pemuda kita yang lain. Jangan seperti itu. Kalian di dalam itu harus solid supaya nanti pelayanan kalian semakin luar biasa. Dan saya kasih tahu, tidak ada yang rahasia memang di grup anak saya murid. Saya selalu bilang sama istri saya, coba ke pantai WA-nya. Kadang-kadang dia WA dengan WA yang aneh-aneh, tapi saya tidak pernah melihat ada pesan-pesan yang menjatuhkan orang. Ya, mereka support sekali. Itu anak istri saudara pemuda pasti akan lebih dahsyat. Amin. Jadi nanti kepengurusan kalian, doa saya akan ada pelayanan. Kok kalian ketawa sih? Jadi kedepannya ini GPI Rawasari, pemuda di GPI Rawasari akan semakin maju. Saya berdoa dengan kalian bekerja lebih baik, saudara diberikan hikmat oleh Tuhan, semakin kreatif, semakin menyala-nyala, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Kita akan akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu singkat firman Tuhan yang kami dengarkan, tetapi biar itu menjadi sebuah pemaknaan yang dalam di dalam hidup dan hati kami, supaya kami bisa mampu merefleksikan apa yang Tuhan inginkan di dalam pelayanan kami, khususnya BPH yang baru saya terbentuk untuk melakukan semua tanggung jawab pelayanan bagi kemajuan pelayanan kaum muda di GPI Sidang Rawasari. Untuk itu hamba-Mu berdoa ya Aba, supaya Tuhan kiranya terus memberkati mereka, dari ketua sampai pengurus yang lain, diberkati Tuhan, diberkati dengan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan, unity terjadi. Bahkan kami berdoa semua pelayanan mereka berdampak dalam nama Tuhan Yesus, dan dampaknya itu akan dirasakan oleh semua rekan-rekan kami, bahkan umat-Mu di gereja GPI Sidang Rawasari.
Berkati setiap agenda kami hari ini, kiranya Tuhan menolong kami. Berkati hamba-Mu Andre yang akan memimpin rapat ini, supaya kami boleh mengikuti semua arahan anak-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pertemuan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Andre. Oke.